ternyata kenyut. Jadi pembicaraan saya nggak keluar. Ya, selamat sore. Shalom, Bapak Ibu semua. Shalom. Ibadah Family Ministry akan dimulai ya. Yang belum di-mute, tolong di-mute. Ya, Pak Yandi Wijaya tolong. Dan yang lainnya. Kita akan memuji Tuhan karena kita selalu dikasihi Tuhan. Karena Tuhanlah tempat pertolongan kita. Kita mengawali ibadah Family Ministry ini dengan pujian tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh maaf sebentar. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Ada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat,
Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Kami dengan hormat Pak Indra Winata berdoa untuk pembukaan ibadah. Oke, kita doa ya. Bapa kami yang berserta dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini. Menjelang malam Tuhan, kiranya Engkau berkati kami semuanya, urapi kami, penuhi kami dengan roh-Mu ya Bapa. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicara mengenai hamba-Mu, pakailah bibir hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, hamba-Mu tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kau berkati ya Bapa. Kau berkati kami semuanya ya Bapa. Kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Ya. Kita akan memuji Tuhan. Walaupun mungkin apa yang kita alami, kita ada kesulitan, ada persoalan atau pergumulan. Seperti saya, bulan depan, bulan April, saya harus bayar perpanjangan STNK mobil plus asuransi. Sampai saat ini uang itu sudah ada, cuman masih kurang ya. Kurangnya itu lebih dari 50%. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong saya. Tuhan yang mencukupkan. Karena Dia adalah tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sobat kita, tahu di waktu kita susah ataupun sendirian. Ya, kita akan memuji Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, namanya adalah Yesus yang menjadi sobat kita. Yaitu di waktu kita sendirian, di waktu kita susah, Dia selalu menemani kita. Namanya adalah Yesus. Dan saya akan memujikan ini lagi, dan saya mohon ya semuanya di-mute karena kalau saya bersuara, kalau ada suara yang lebih tinggi dari saya, suaranya jadi bentrok ya. Ya. Kita memuji Tuhan, semuanya di-mute. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan kita akan memuji Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini.
setiap janjimu Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya, selanjutnya saya persilakan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Pendeta Yohanes Marmo yang telah menuntun kita dalam pujian dan penyembahan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau perkenankan kami untuk
melayani, dan kembali kami akan saling menguatkan satu dengan yang lain dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa Tuhan, untuk sharing firman Tuhan, dan kami akan sama-sama untuk memberikan penguatan satu dengan yang lain setelah selesai sharing firman Tuhan. Tuntun kami dalam kuasa Roh-Mu Tuhan, pimpin kami untuk kami bisa memahami apa maksud-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, hamba-hambanya yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mohon maaf karena memang ada pelayanan rutin setiap hari, jemaat mula-mula keluarga. Jadi setiap hari kami kembali dari pekerjaan itu sekitar jam 3:30. Jadi kita Uber dari tempat pekerjaan sampai ke sini. Jadi memang dari Puri ya, dari Kembangan itu cukup jauh, macet juga. Tapi puji Tuhan, terima kasih sudah mohon maaf ya. Baik, kita akan sama-sama lihat dalam kitab Yohanes 12 ayat yang ke-26, hanya satu ayat yang sama-sama akan kita bacakan. Yohanes 12 ayat 26. Mari kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat pada pandangan orang-orang dunia tentang jabatan, sebuah tanggung jawab itu sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Pada masa-masa lalu, orang semakin punya jabatan yang tinggi, maka dia semakin dilayani, semakin mendapatkan servis yang sangat baik oleh orang-orang di bawahnya dalam kepemimpinannya dan lain-lain. Nah, tetapi pada saat ini kita lihat bahwa pola pelayanan yang dideklarasikan oleh Tuhan Yesus itu sekarang menjadi role model untuk para pemimpin dunia sekarang ini. Bahkan kalau kita lihat di negara kita sekarang ini, slogan-slogan tentang menjadi pelayan rakyat, menjadi pelayan masyarakat, pelayan warga, itu sekarang dikumandangkan kemana-mana pada saat mereka berkampanye dan lain-lain. Ya, nah ini tentu kita bersyukur bahwa nilai-nilai Alkitabiah itu sekarang diadopsi oleh para pemimpin-pemimpin daerah, bahkan kampanye presiden dan lain-lain itu, saya adalah pelayan rakyat. Yang tadinya kalau kita lihat di periode lalu, makin tinggi jabatan itu makin jadi raja dia, makin hebat. Ya kan? Pada masa-masa presiden pertama kita, bahkan begitu banyak gelar sekali ya, gelar kehormatan dan wah diagung-agungkan. Nah, tetapi sekarang ini makin lama orang makin mengakui bahwa nilai-nilai pelayanan yang ada, yang dikumandangkan oleh Tuhan Yesus, itu sekarang menjadi role model. Yang kita bersyukur ya, bersyukur bahwa secara tidak langsung mereka mengakui bahwa nilai-nilai Alkitabiah itu oke banget gitu kan. Itu benar, yang apa yang disampaikan Tuhan Yesus itu benar. Nah, kita pasti sepakat bahwa penghormatan itu kepada Allah itu adalah hal yang mutlak wajib. Saya sebelumnya masih belum memahami begitu banyak. Saya hanya menganggap bahwa oh iya, penghormatan itu hanya satu arah dari manusia kepada Allah. Hanya satu arah dari kita kepada Allah, dari ciptaan kepada penciptanya. Nah, ternyata setelah saya lihat bagian-bagian firman Tuhan, Allah itu juga menghormati kita.
Dia menghargai kita, dia memberikan penghormatan kepada kita apabila kita memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah dalam firman-Nya. Kita kasih contoh Ayub ya. Ayub adalah salah satu orang yang sangat diakui ya. Penghormatan Allah sama Ayub itu wow. Ya, dia dibanggakan sekali oleh Allah. Sangat-sangat dibanggakan oleh Allah. Ayub. Nah, seorang pelayan Tuhan yang dihormati Bapak, dihormati Allah, belum tentu tanpa salah, tanpa keterbatasan. Ayub adalah gambaran orang yang betul-betul rendah hati. Dia memiliki segala kualifikasi yang diinginkan oleh Allah. Dan bukan berarti dia tanpa salah. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal pertama, dia ketika anak-anaknya itu berpesta pada malam hari, pagi harinya dia mempersembahkan korban bakaran. Memohon ampun kepada Tuhan. Jangan-jangan anak-anaknya itu dalam pesta semalam itu mereka melakukan kesalahan, mereka menghujat Allah. Nah, dia menyadari ada sportivitas, ada nilai-nilai kesadaran di mana dia sadar bahwa dia manusia yang terbatas. Berbeda sekali dengan Adam, di mana Adam itu dia adalah orang yang berargumen dengan Tuhan dan cenderung cuci tangan gitu kan. Nah, ada nilai-nilai kebesaran jiwa, nilai-nilai kepemimpinan yang itu ya Allah sangat suka. Kalau Adam tidak. Ketika dia jatuh ke dalam dosa, Allah mencari dia dan dia cuci tangan. Dia mengatakan kami bersembunyi sebab kami telanjang. Satu. Yang kedua, dia juga menyalahkan Allah. Wanita yang kau tempatkan di sisiku ini dialah yang menyebabkan aku jatuh ke dalam dosa. Jadi tidak ada nilai sportivitas, tanggung jawab, dan kebesaran jiwa mengakui kesalahan. Nah, seorang pelayan yang dihormati Allah itu belum tentu tanpa keterbatasan dan tanpa salah. Pasti ada. Ya, kita semua tentu punya keterbatasan. Ya, sehebat-hebatnya seorang hamba Tuhan pasti ada keterbatasan. Sehebat-hebatnya seorang pelayan Allah pasti ada juga keterbatasan. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi. Tetapi di sini Tuhan ajarkan kita untuk mari kita selalu evaluasi dalam diri kita. Ketika kita dalam melayani, ada koreksi, ada cek kembali, cek dan recheck, ada cek balance, ada koreksi kembali, evaluasi langkah-langkah kita, pelayanan kita, apakah sudah berkenan dan sebagainya. Itulah sebabnya Paulus mengatakan kepada Timotius, kamu harus mengawasi ajaranmu dan orang-orang yang kamu ajarkan supaya kamu dan orang-orang yang kamu ajarkan itu bisa selamat gitu kan. Jadi ada seorang pelayan Tuhan yang baik, yang seorang pelayan Tuhan yang berdedikasi belum tentu tanpa keterbatasan, tanpa kesalahan, tapi ada evaluasi, ada kesadaran bahwa dia bisa berpeluang melakukan hal yang salah dan dia butuh Tuhan untuk dia butuh evaluasi untuk terus menjaga hubungannya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah ada syarat-syarat yang Tuhan minta sama kita untuk kita mendapat penghormatan sebagai pelayan Allah. Ya, ada syarat-syarat yang sebagai seorang pelayan, seorang yang dihormati oleh Bapa adalah kita harus punya jiwa pelayan. Kita mau turun melayani, ya. Kita mau benar-benar merendahkan diri dan melayani. Ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Yesus telah memberikan satu contoh di mana yang Yesus lakukan itu dapat kita lakukan dalam konteks pelayanan, ya. Nah, kadang-kadang kita melihat memang hamba-hamba Tuhan tertentu ya, tidak semua. Saya tidak menghakimi, tidak juga kepahitan. Tapi ada yang benar-benar, waduh, sudah sulit sekali. Kita mau bertemu dengan seorang hamba Tuhan saja, itu harus lewat birokrasi yang sangat bertele-tele. Ya, apalagi yang sudah terkenal, sudah punya tim manajemen, ada apa namanya birokrasinya, ada sekretarisnya, ada asistennya, ada bodyguardnya, begitu sulit sekali bertemu. Bahkan ada orang sering bercanda itu mau ketemu Tuhan Yesus itu lebih mudah dibanding ketemu pendeta gitu kan. Lebih mudah ketemu Tuhan Yesus ya kan, tinggal datang berdoa, Yesus, aku datang kepadamu. Ya,
Ya dalam roh pasti kita akan merasakan Tuhan bilang silakan gitu, nah anakku gitu kan. Tapi kalau ketemu pendeta susah sekali. Nah, Yesus datang pertama konsep latar belakang motivasi kita untuk menjadi seorang hamba Tuhan adalah menjadi pelayan. Makin tinggi kita, makin melayani. Makin tinggi jabatan kita, makin melayani. Itulah sebabnya ini konsep ini yang akhir-akhir ini terkikis juga. Jabatan-jabatan organisatoris dalam gereja membuat orang itu makin merasa besar, merasa hebat. Padahal Yesus itu ya, dia itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia begitu merendahkan diri dan dia tidak memikirkan jabatan-jabatan yang dia punya. Dia sama sekali dia abaikan itu dan dia katakan dalam Matius 20 ayat 28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, pemimpin yang seorang pelayan yang dihormati Allah adalah dia punya motivasi melayani dan bersiap berkorban bagi banyak orang. Dia siap berkorban bagi banyak orang. Nah, kita lihat kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tentu untuk berkorban bagi banyak orang itu nggak mudah gitu kan. Ya, apalagi masa-masa sulit ya, buat keluarga saja susah gitu kan, apalagi buat orang banyak. Nah, hati Allah itu ada di jiwa-jiwa. Hati Allah akan ya kalau kita mau menggerakkan hati Allah, maka kita harus memikirkan banyak orang. Kita punya hati untuk bagaimana melihat orang-orang yang kita layani dengan rasa kasih yang sangat luar biasa. Harus ada dalam diri kita. Seorang pelayan Tuhan harus memiliki itu. Harus memikirkan banyak orang. Dan jangan sampai kita datang untuk, ya memang ada ketika kita melayani di satu tempat, ada juga orang-orang yang memperlakukan hamba Tuhan begitu istimewa sekali. Mereka sangat-sangat menghormati dan sangat melayani hamba Tuhan. Ya, mungkin itu berkat yang kita dapat ya, itu berkat yang kita dapat. Tetapi melayani dalam konteks ini adalah bahwa kita siap kapanpun untuk semampu kita dalam batasan-batasan yang kita punya, kita memberikan diri kita untuk melayani orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan pelayanan kita. Nah, apalagi mereka-mereka yang memang terabaikan, mereka-mereka yang memang tidak tersentuh. Saya beberapa kali harus melayani orang-orang yang sama sekali terbuang dari gereja ya, dari gereja di mana mereka itu tidak, ya mungkin semasa hidupnya itu dia tidak menetap di satu gereja tertentu sehingga dia ditolak ke sana kemari, ditolak ke sana kemari, ditolak ke sana kemari. Nah, bahkan ditolak oleh hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja gitu kan. Nah, ini saya jadi bertanya, ini hati mereka kepada jiwa-jiwa ini bagaimana? Nah, kita harus punya empati kepada jiwa-jiwa sebagai satu syarat. Kita mau gerakan hati Allah. Hati Allah itu ada di jiwa-jiwa itu. Kasihan sekali gitu kan. Apa karena gereja begitu luar biasanya kah sehingga sangat kontras dengan orang-orang yang tidak bergereja. Gereja anti kepada orang-orang yang seperti itu. Kasihan sekali. Nah, ini yang saya lihat bahwa menurut saya ini ada terjadi pergeseran pemahaman tentang pelayanan itu. Mau dia rajin masuk gereja atau enggak rajin masuk gereja, kita hamba Tuhan tugasnya ayo serahkan dia ke tanah saja sudah selesai gitu. Serahkan dia ke tanah, doakanlah itu keluarganya dan khotbah bagi orang-orang yang masih hidup yang ditinggalkan oleh almarhum. Nah, saya puji Tuhan beberapa waktu lalu sebuah kesaksian saya melayani seseorang yang diminta oleh perusahaan, yang minta perusahaan karena gereja tidak berkenan melayani mereka. Bayangkan gereja yang isinya hamba-hamba Tuhan tidak melayani mereka, tidak melayani karena dia tidak menetap di satu gereja. Sehingga akhirnya di take over oleh perusahaan. Jadi pelayanan itu atas perusahaan gitu. Nah, saya pergi melayani saja. Saya tidak mikir apa-apa. Saya bilang ini jiwa dan wajib saya serahkan dia kepada tanah. Ya, dia kembali kepada tanah dan bahkan keluarganya. Dan kasihan sekali karena mungkin ya orang ini dia sebatang kara dan mungkin tidak punya apa-apa. Ya saya datang saja. Bagi saya satu jiwa itu
Satu jiwa itu penting. Tidak harus saya berdiri di depan banyak orang, ribuan orang, tapi satu jiwa saja. Tuhan minta dari kita tuh satu. Satu jiwa dimenangkan bagi kerajaan sorga, bagi Tuhan Yesus, kerajaan sorga bertembik sorak. Nah, saya datang. Saya datang melayani, di jalan mobil saya ditabrak lagi gitu dari belakang sama mobil lain. Nah, ternyata yang tabrak itu anak Tuhan juga. Yang pemberkatan nikah saya kenal juga gitu kan. Aduh, ya udah selesai, damai gitu. Damai, lalu kami pergi melayani, kita antar jenazah itu di Pondok Rangon. Nah, puji Tuhan, luar biasanya. Tuhan itu sangat luar biasa. Satu jiwa yang terabaikan oleh gereja. Saya pergi melayani, nah ternyata rombongan Kristen itu nyasar, salah jalan. Dan akhirnya yang ada saya khotbah itu di depan saudara-saudara kita kaum kedar sekian banyak. Yang Kristen cuma satu orang. Dan kami tim 5 orang. Orang Kristen yang hadir dari perusahaan itu dan keluarganya cuma 1 orang. Sisanya itu semua saudara-saudara kita kaum kedar. Kesempatan Injil saya sampaikan. Ya sudah. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Satu jiwa engkau punya rencana untuk saya sampaikan Injil kepada kaum kedar. Kapan lagi khotbah di depan jemaat? Semuanya kerudung gitu kan. Jadi ini luar biasa sekali. Dan akhirnya saya kesempatan. Khotbah yang tadinya khotbahnya biasa kalau kita di kalangan Kristen itu ya ambil di pengkhotbah ya kan, atau di Filipi ya kan, mati adalah keuntungan, pengkhotbah tentang Amsal ya, tentang Salomo yang apa namanya menyampaikan pandangannya tentang apa di dunia ini dan kekekalan. Ini enggak, ambil Yohanes 3:16, Yohanes masuk itu Injil. Sudah penginjilan, KKR sudah khotbah. Saya lihat puji Tuhan ya, ibu-ibu itu sudah mulai ngangguk-ngangguk, bapak-bapak udah mulai ngangguk-ngangguk ya, Injil main Pak. Jadi luar biasa jiwa itu. Kalau kita nggak punya hati untuk orang yang seperti itu, satu jiwa, nggak hati kepada jiwa-jiwa, Pak, kapan dapat kesempatan yang luar biasa itu? Dan akhirnya puji Tuhan, selesai pelayanan, waduh mereka, waduh Pak, benar Pak, terima kasih Pak, terima kasih. Saya hanya berdoa Roh Kudus bekerja buat mereka. Ya puji Tuhan. Nah, kita harus punya begitu apa ya, tersentuh jika ada jiwa yang Tuhan minta untuk kita layani. Punya hati empati yang kuat, yang sangat dalam kepada jiwa-jiwa. Itu salah satu syarat ya, syarat yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita harus menjadi hamba ya. Kita seorang yang menjadi hamba, rendah hati, penundukan diri yang kuat dalam pelayanan. Harus ada kerendahan hati yang sangat luar biasa. Seorang hamba tidak minta diistimewakan, tidak minta harus mendapatkan sesuatu yang wah. Seorang hamba bahkan kalau kita kenal dalam konsep perbudakan pada zaman dulu adalah dia sudah tidak punya hak atas hidupnya lagi. Dia sudah dibeli. Jadi tuannya kapan mau perlakukan apa sama dia, dia sudah tuan. Hidupku ada pada tanganmu. Seorang hamba harus punya hati hamba. Nah, ya kadang-kadang kan kita jujur ya, saya juga masih belajar. Ya kadang-kadang kan kita masih mengendalikan diri kita, bukan Tuhan yang mengendalikan kita. Kemauan kita, egoisme kita yang mengendalikan diri kita. Nah, dalam Markus 10 ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semua. Ini konsepnya, ini kalau kita lihat bahasanya, itu agak kontras gitu. Siapa yang mau jadi terkemuka, dia mau jadi yang utama, itu harus menjadi hamba. Bertolak belakang 180 derajat dua kata ini, terkemuka dan hamba gitu kan. Nah, konsep dunia tidak mengenal itu. Orang yang mau jadi terkemuka harus menjadi tuan, dia harus yang menjadi yang di pertuan agung gitu. Nah, ini konsep-konsep yang tidak berasal dari pikiran manusia, tapi berasal dari pikiran Allah. Sangat luar biasa, sangat unik. Kekristenan itu sangat unik sekali. Saya bangga sekali menjadi seorang yang Kristen. Ya. Kristen bukan agama, tetapi nilainya saya bangga. Kenapa? Ini bahasa yang sangat apa ya?
tidak bisa dipahami oleh logika semata nih. Markus 10 ayat 44, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Coba tuh kita lihat bahasa itu tuh. Kan itu ini ya, beda-beda banget itu ya. Itu ibarat terang dan gelap, minyak dan air itu bertolak belakang sekali. Tapi inilah yang luar biasa. Barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Kerendahan hati, kebesaran jiwa, melayani, menjadi hamba, bisa jadi terkemuka. Bagaimana itu? Tapi inilah konsep surga. Tuhan kasih ini luar biasa. Dan ini nilai-nilai ini. Inilah uniknya firman Tuhan. Uniknya perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Ya, harus menjadi hamba untuk semuanya. Ya kan? Harus menjadi hamba yang melayani untuk semuanya. Sebab begini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seorang pelayan, seorang hamba, itu dalam pemahaman saya dia sangat mengetahui dari mana itu sumber berkat. Kalau kita lihat perkawinan di Kana itu para pelayan-pelayan itu mereka mengetahui ya anggur yang terbaik itu yang mana. Seorang pelayan itu dia sangat mengetahui ya sumber makanan itu dari mana. Ya kan? Kita punya pembantu di rumah, Bapak Ibu punya pembantu di rumah, ya kan? Dia sangat mengetahui dari mana itu makanan itu berasal. Ya. Nah, jadi ini hal yang sangat sangat unik ya dalam kekristenan. Dan sekarang ini menjadi slogan-slogan. Saya ini hambanya rakyat, ya kan? Saya ini pelayannya rakyat. Saya ini budaknya rakyat. Dan itu dipakai oleh sekarang orang-orang yang mau jadi kepala daerah, jadi presiden, jadi legislatif, mereka pakai untuk kampanye melayani. Mereka kampanye. Dan luar biasa. Nah, ternyata seorang yang melayani, itu dia bisa menjadi terkemuka, dia bisa menjadi orang yang disanjung, orang yang diakui, dan orang yang dihormati. Nah, itu nilai yang kedua. Ya, kita harus menjadi orang yang rendah hati dan menjadi pelayan bagi semuanya. Ada hati hamba dalam diri kita. Nah, yang berikut adalah kita harus meninggalkan ya segala kepentingan ketika kita melayani, meninggalkan, mengutamakan Tuhan, mengutamakan pelayanan. Ya, sesuatu yang mengikat kita itu harus kita lepaskan untuk kita menjadi pelayan yang dihormati oleh Bapa. Sesuatu yang mengikat kita total lepas. Nah, kalau kita lihat itu pada apa? Kalau kurios itu orang ketika kita mengikuti Yesus maka kita sudah tidak pikirkan lagi tentang makan bagaimana, minum bagaimana, segala macam bagaimana. Pokoknya tinggalkan semua untuk mengikuti. Ada konsekuensi, ya, ada resiko, ada yang harus kita lakukan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kalau orang menjadi pelayan Tuhan yang murni, dia akan melepaskan sesuatu yang mengikat dia dan mengikut Tuhan Yesus. Nah, sesuatu yang mengikat kita itu banyak hal, ya, banyak hal. Apakah kita punya egoisme kita kah? Ada dosa yang mengikat kita kah? Atau hal kepentingan dunia ini yang mengikat kita? Itu harus kita tinggalkan untuk mengikuti Yesus. Ada cerita tentang seorang muda yang kaya raya. Ya, ketika Tuhan Yesus bertanya dalam Matius 19, ya, dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus aku lakukan?" Ya kan? Ya, supaya aku berkenan. Nah, Tuhan Yesus bilang, "Ya, lakukan semua perintah Tuhan." Lakukan semua perintah Tuhan. Dan dia bilang, aku sudah lakukan. Jangan membunuh, jangan mencuri, apa itu semua 10 hukum Taurat itu dia sudah lakukan. Lalu Yesus bilang, ya kalau gitu kamu jual harta milikmu, bagi kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Ya, menjadi seorang pelayan itu kita ada konsekuensi. Kita nggak bisa sambil ada kepentingan yang lain yang kita sejajarkan dengan Tuhan atau kita utamakan, lalu kita mengatakan kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, menjadi pelayan Tuhan. Nggak bisa.
totalitas, gitu kan? Totalitas. Kita melepaskan itu. Ketika ada panggilan pelayanan, ketika ada jiwa-jiwa yang kita harus layani, kita lepaskan semuanya. Nah, saya pribadi konsekuen. Pada hari Minggu, total apapun kepentingan yang ada, saya tinggalkan. Hari Minggu, saya sudah konsekuen untuk hari Minggu itu tidak ada yang bisa ganggu gugat saya di situ. Mau siapapun, mau apapun, nggak bisa. Itu hari yang ditentukan Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya sudah, saya stop. Mau apa saja kepentingannya, ya. Saya tinggalkan itu semua. Dan saya sudah punya komitmen bahwa itu harus menjadi satu warna dari diri saya dalam pelayanan. Nah, sesuatu yang mengikat kita ini tidak mudah dilepaskan. Orang kaya ini dia merasa sedih sekali. Sebab apa? Ini harta. Ini harta dia. Bagaimana bisa? Dia sudah berjerih payah, susah payah membangun itu semua. Lalu dia mau tinggalkan itu dan ikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang mengikat kita? Nah, kita mari kalau menjadi pelayan Tuhan yang ingin dihormati, ya mendapat pengakuan dari Bapa, maka kita harus benar-benar menjadikan pelayanan dan Tuhan adalah prioritas dalam kehidupan kita. Nah, termasuk juga kita meninggalkan ya, menyalipkan semua keinginan daging kita dan hawa nafsu kita. Itu memang tidak mudah. Tetapi kita harus, ya ini konsekuensi. Menjadi seorang pelayan Tuhan yang dihormati itu, ya harus. Sekarang apa yang mengikat kita? Harta apa yang mengikat kita? Nah, itu harus kita lepaskan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, tentu tidak saja kita mendapatkan penghormatan dari Bapa. Seorang pelayan Tuhan yang luar biasa tidak saja mendapatkan penghormatan dari Bapa, tapi Allah itu Allah yang sangat menghargai pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Seorang yang melayani Tuhan yang sungguh-sungguh. Seorang pelayan Tuhan yang dihormati oleh Bapa itu dia loyal, dia setia, dia taat kepada perintah. Dan dia Allah ketika melihat kesetiaannya, berkat itu masalah kecil, hal yang kecil. Saya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika dalam masa-masa COVID-19, saya kebanjiran. Kebanjiran pelayanan itu pelayanan yang memang ditolak oleh banyak hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan. Ada dua jiwa, yang satu dari Kedar, satu dari Buddha. Nah, dua-duanya mau terima Yesus. Pergi ke sekian gereja, ditolak dua-duanya. Sekian gereja, sekian hamba Tuhan, ya saya terima. Saya bilang ini jiwa. Saya bilang, saya tanya, kenapa nggak mau dibaptis? Hamba Tuhan Anda di gereja Anda nggak mau baptis? Iya, di air itu katanya rentan COVID, gitu katanya. Rentan COVID. Saya bilang, sini saya baptis. Prinsip saya kalau memang saya baptis dan kena COVID dan Tuhan panggil saya, itu konsekuensi. Ya sudah. Bagi saya, karena Allah akan sedih ketika seorang hamba Tuhan itu dia tidak punya semacam apa ya, berkorban untuk jiwa-jiwa itu. Kita dipanggil untuk jiwa itu. Nah, akhirnya puji Tuhan atas perkenanan Tuhan, saya baptis mereka. Saya baptis mereka dan akhirnya sekaligus pemberkatan nikah mereka berdua. Jadi mereka ini pas berhubungan, pacaran dan sepakat untuk menikah sebagai orang-orang yang terima Tuhan Yesus sebagai orang Kristen. Tapi dua-duanya bukan dari Kristen. Nah, rumit juga gitu. Nah, lalu apa yang terjadi? Perjalanan pelayanan saya sepanjang COVID itu saya hajar terus pelayanan. Ada pemuda yang setia di gerejanya, setia di gerejanya, dan gembalanya tuh tidak berani datang di rumah duka di Jelambar. Dan hanya khotbah lewat handphone. Lalu akhirnya keluarga kecewa, Pak Pendeta bisa nggak layani anak kami? Dia ini pemuda yang setia di gereja, tapi gembalanya nggak mau datang. Saya bilang, oke, saya datang. Datang saya ke Jabar Agung melayani. Dan ketika saya taat kepada perintah Tuhan untuk melayani, saya pasang badan untuk melayani. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang COVID-19, sampai saat ini luar biasa penyertaan Tuhan buat saya. Ada reward,
Ya, ada hadiah yang Tuhan kasih dalam bentuk pemeliharaan hidup saya dan keluarga. Dalam bentuk pemeliharaan hidup saya dan keluarga. Puji Tuhan, kami melewati masa-masa sulit itu dengan reward, hadiah-hadiah yang Tuhan kasih. Ya, banyak hal. Ya, ada juga hamba-hamba Tuhan yang lewat mereka juga memberkati saya, termasuk Pak Gembala nih, Pak Gembala Family Ministry. Banyak beliau tuh kirim ini ke saya juga gitu, sembako ke saya juga. Dan saya juga berbagi ya, dari beliau saya pecah-pecah juga, ya berbagi ke yang lain-lain juga. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ketika kita setia, taat perintah tanpa alasan apapun, tanpa kita berargumen apapun, Tuhan pelihara. Ya, Tuhan pelihara kita. Ya tidak ada sehelai rambut pun akan gugur tanpa kehendak Tuhan. Seorang pelayan Tuhan garansinya itu. Ya kan? Seperti kata lagu kan, musim akan selalu berganti. Nah itu, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Iya kan? Tidak ada sehelai rambut pun. Tuhan tahu ketika hambanya itu setia, dia taat, ya, dia loyal, maka ada reward, ya. Bukan saja penghormatan dari Allah, tetapi ada berkat-berkat lain juga yang menanti dia. Dan itu dicontohkan oleh Petrus, ya, dalam Lukas, ya, 5 ayat 1 sampai 11, di mana Petrus itu dia begitu setia kepada Tuhan Yesus. Tuhan perintahkan dia, tolakkan perahumu ke dalam, sedikit ke laut, ke tengah, saya mau khotbah bagi sekian banyak orang ini. Petrus taat, dia loyal. Tuhan suruh tebarkan jalan, dia tetap ikuti, walaupun ada sedikit argumen. Nah, kesetiaan kepada pimpinan, pemimpin, kepada Tuhan yang mengutus kita, itu akan mendapatkan reward dari Tuhan, mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah itu Allah yang setia. Satu hal, harus ada nilai kesetiaan dalam diri kita sebagai seorang pelayan yang dihormati Bapak. Setia, loyal. Dalam situasi apapun kita harus setia kepada orang yang memerintahkan kita untuk menjalankan tugas. Harus ada kesetiaan, loyalitas yang tinggi. Dan itu ditepati Allah. Karena Allah kita itu Allah yang setia. Sehingga nilai kesetiaan itu harus kita miliki sebagai pelayan Tuhan yang mau dihormati oleh Bapa, dihormati oleh Allah. Harus ada kesetiaan. Tanpa kesetiaan, ketaatan kepada perintah Allah, kepada orang yang mengutus kita, ya kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan penghormatan dari Allah. Nah, kita lihat dalam Ulangan 7 ayat 9 sampai 10. Ulangan 7 ayat 9 sampai 10. Allah kita adalah Allah yang setia, sehingga nilai kesetiaan sebagai seorang pelayan itu harus kita miliki, wajib kita miliki. Ulangan 7 ayat 9 sampai 10. Ya, saya akan bacakan. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Orang yang setia kepada Allah, mengasihi Allah, dan melayani dengan sungguh-sungguh, Allah tidak saja memberikan reward, berkat, menepati janjinya kepada dia, tetapi bahkan kepada keturunannya. Orang yang setia, orang yang melayani tentu dia akan setia, dia akan loyal, dia akan mengasihi Allah. Nah, ini yang harus menjadi pegangan kita, menjadi satu panduan buat kita bahwa nilai-nilai yang kita harus miliki agar kita dihormati oleh Allah itu harus kita praktekkan dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayan yang dihormati Allah adalah pelayan yang siap untuk melayani Allah dalam segala situasi, melayani pekerjaannya dalam segala situasi tanpa alasan apapun. Kita dipanggil untuk
berkorban bagi banyak orang. Harus ya, ini harus menjadi bagian yang kita jalani. Puji nama Tuhan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Ya, lebih dan kurangnya, mari kita sama-sama nanti saling melengkapi. Barangkali saya juga mendapatkan banyak masukan dari Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini untuk nanti melengkapi saya juga. Melengkapi saya juga karena firman ini bukan buat yang mendengarkan juga, tetapi yang berbicara juga ini dapat bagian juga dari firman ini. Terima kasih. Mari saya tutup dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan untuk kami mendengarkan sedikit firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bekerja dalam kuasa Roh Allah yang kudus dan melengkapi penjelasan firman Tuhan ini bagi kami semua dalam pikiran kami, dalam hati kami, agar kami makin hari makin menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami makin hari makin menyadari tanggung jawab pelayanan kami, dan kami makin hari kami makin melayani dengan sungguh-sungguh kepada jiwa-jiwa, karena hati Allah ada pada jiwa-jiwa yang kami layani. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba selesai berbicara, dan kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi kami dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih, Tuhan berkati hamba-hambamu yang berada dalam family ministry, terutama Bapak Gembala dan para pengurus, agar makin hari makin menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas waktu dan firman Tuhan yang telah kami dengar. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada hambanya. Ya, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Daniel Lelukna yang sudah menjadi saluran berkat ya, luar biasa ya. Memang kita harus jadi pelayan Tuhan yang benar-benar setia, taat ya. Karena Efesus 2 ayat 10 ya, kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita melakukan pekerjaan baik ya, tetap di dalam Dia ya. Ini saya melihat pelayanan pendeta Daniel Lelukna luar biasa ya. Dia kemarinnya ada pergi ke Sukabumi ya, saya tahu ya, luar biasa ya. Pengorbanan Puji itu Tuhan. satu ya, itu pengorbanan yang luar biasa loh ya, nggak main-main ya. Iya. Karena Ada pesantren yang kami layani. puji Tuhan ya, itu benar-benar, maaf kata ya, itu penuh dengan keberanian ya, tentunya dengan adanya Roh Kudus ya yang memimpin hidup Amin. kita ya, untuk kita melakukan, karena dikatakan hidup dan mati kita kan milik Tuhan ya. Amin. Jadi jangan lagi kita bilang, wah ini bukan tugas saya nih, ini yang lain aja, saya lihat aja atau nonton aja ya. Nah, banyak anak Tuhan seperti itu ya. Tapi saya lihat perjuangan pendeta Daniel Lelukna ini luar biasa ya. Makanya dia ada upah, poin reward yang diberikan Tuhan. Sampai hari ini kehidupan pendeta Daniel Lelukna dengan istri juga kedua anaknya itu diberkati luar biasa loh. Ya, Amin. Puji Tuhan. saya melihat kehidupannya ya. Ya. Makanya Puji Tuhan. kita kan terkadang kan suka mikir-mikir ya. Kita dapat apa nih? Ya, kita mau tanya dulu upahnya mana ini. Nah, ini yang repot ya. Kita harus jadi pelayan Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh ya. Menjadi pelayan yang juga harus tetap rendah hati ya. Memiliki ilmu padi ya. Kalau ilmu padi kan semakin dia banyak tinggi, buahnya banyak, dia akan merunduk ya. Memiliki kerendahan hati ya, penundukan diri di dalam pelayanan. Terlebih lagi hal yang ketiga ya, meninggalkan sesuatu yang nyaman ya, yang rasanya usah deh, mendingan saya tidur aja ya. Nah, ini yang repot ya. Tapi saya lihat perjuangan Pendeta Daniel Lelukna ini, pasti saya percaya upahnya itu luar biasa ya. Dia pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Bukan sedikit tapi berlimpah-limpah ya. Amin ya. Terima kasih Pendeta Daniel Lelukna, luar biasa ya. Kita harus menyadari ya. Ya, Tuhan berkati Pendeta Daniel Lelukna. Saya juga tahu kesibukannya ya. Hari-hari ya.
Tapi saya percaya Tuhan Yesus nggak akan duduk diam. Dia pasti akan menyertai, melindungi, bahkan memberkati kehidupannya. Sampai hari ini saya melihat kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih lagi pelayanannya ya. Luar biasa. Kita terus doakan. Kiranya terus Pendeta Daniel dipakai oleh Tuhan. Jadi hamba yang setia, hamba yang menurut ya apa yang diperintahkan Tuhan. Itu satu perjuangan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang setia sampai akhir hidup tentunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pendeta Derikson untuk menampilkan ibadah besok di Family Ministry. Ya, kita besok akan dilayani oleh anggota FGB Men. Ya. Ini pendeta namanya Allah Tritunggal. Dia bilang firman Tuhannya bisa 1 jam lebih. Saya bilang dipersingkat aja Pak. Oke, saya akan persingkat. Poin rewardnya sudah dikasihkan. Saya akan kasih ke Pendeta Derikson untuk tolong dibantu. Cuman ditampilkan firman Tuhannya aja supaya keburu waktunya. Hari ini hambanya juga pelayanan di orang-orang pemulung ya, di Kota Tua, di Beos ya. Dia melayani 200 orang yang kekurangan ya. Dia ngajak saya tadi jam 5 sore. Saya bilang, nggak bisa Pak, saya jam 5 sore ya. Dia dengan orang-orang GB Men hari ini, jam 5 sampai jam 7 malam. Luar biasa pelayanannya. Silakan satu buah pujian, nanti doa syafaat. Boleh Pak Johannes Sumarmo ya, boleh doa syafaat ya Pak Johannes Sumarmo. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Pendeta Daniel sudah membagikan berkat firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam, mereka yang terhilang, hati kami iba seperti hatimu Bapa. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Bahkan Engkau Bapa menghormati hamba-Mu. Haleluya. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah Family Ministry, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel, tentang pelayanan. Tuhan, beri kami kemampuan untuk selalu menjadi pelayan yang baik, pelayan yang setia, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Karena kami menyadari Tuhan, kalau menjadi pelayan ini adalah suatu kehormatan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pada sore hari ini kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Daniel. Kiranya Tuhan selalu mengurapi setiap menyampaikan firman-Mu. Supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Pendeta Daniel ini boleh menguatkan, menghibur, meneguhkan semua yang mendengarkan firman-Mu melalui Bapak Daniel ini ya Tuhan. Karena Engkau selalu menyertai, melindungi, dan memberkati apapun yang menjadi kebutuhan Tuhan Yesus yang mencukupkan. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Pak Komengwan yang memimpin di ibadah family ministry ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberi kekuatan dan kesehatan. Engkau yang selalu memberi hikmat yang dari Tuhan demi kemajuan ibadah family ministry ini ya Bapak. Engkau memberkati Pak Komengban bersama keluarganya ya Tuhan Yesus. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan yang dari Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan Pak Komengban kiranya Tuhan Yesus yang menjawab dan memberi yang terbaik buat Pak Komengban. Terima kasih Tuhan Yesus, juga wakilnya Pak Hendra Winata. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan kesehatan, penghiburan kepada Pak Hendra Winata ya Tuhan. Dan kami memohon kepadamu Bapa, kiranya apa yang dialami Pak Hendra, kalau masih ada sedikit rasa sakit-sakit, di dalam nama Tuhan Yesus yang memberi kesembuhan, Tuhan Yesus yang memberi pemulihan, sehingga Pak Hendra Winata menjadi sehat, menjadi sembuh, oleh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan, sehingga Pak Hendra Winata bisa leluasa untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kemanapun Tuhan percayakan. Dan pada sore hari ini Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan Republik Indonesia ini ya Bapak, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, baik keamanan, angkatan udara, laut, darat, Tuhan Engkau pimpin mereka supaya apa yang dilakukan demi keamanan Indonesia ini ya Tuhan supaya terjaga. Dan Bapak Presiden dan wakilnya kiranya Engkau beri hikmat ya Tuhan supaya apa yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Bapak ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan begitu juga para menteri DPR sampai tingkat bawah RT RW, Tuhan kiranya Engkau yang selalu memberi hikmat kepada mereka ya Bapak, supaya apa yang dilakukan berkenan kepada Tuhan dan membuat semua orang Kristen beribadah dapat beribadah dengan leluasa. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami Bapak. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku kepada mula kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu yang hari ini sakit. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Kita boleh sembuh semuanya. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang dan diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bincang-bincang boleh dipimpin Pak Joni Iskandar. Apa bisa? Kita ada sedikit. Ibu Biona ada itu Pak. Ya, saya belum bisa Pak Gembala. Bu Biona ada itu Pak.
Ya, Pak. kita akan Pak bincang sedikit ya. Ada kedatangan tamu nih, Pendeta Ludovicus Mardiono. Ini Ya, akan shalom Pak berbicara Lut. sedikit ya. Silakan, Pendeta Ludovicus Mardiono. Silakan, Pak. Silakan Pak Lut. Waktunya. Ya, salam Pak. Shalom. Shalom. Salam Pak Gembala. Salam Pak Daniel. Halo.